Pada video kali ini saya akan menjelaskan modul yang ada di aplikasi FPOS Resto. Masukkan user ID dan password. Akan muncul pop-up transaksi penjualan. Jika Anda ingin melanjutkan ke tampilan kasir atau POS, Anda bisa mengklik tombol ya. Dan jika tidak, Anda akan segera masuk ke aplikasi sistemnya. Pada tab bagian kiri terdapat menu profile. Di menu profile ini berisi informasi mengenai data toko. Pada form ini, Anda hanya bisa mengubah gambarnya saja. Untuk mengubah informasi usaha, Anda harus menghubungi tim kami. Pada tab menu dashboard, berisi laporan penjualan. Modul master berhubungan dengan data-data master, baik yang berhubungan dengan staff, supplier, menu, dan sebagainya. Modul data staff berisi informasi staff dan pegawai. Untuk menambahkan data staff, klik tombol tambah, lalu isi data staff toko. Masukkan data atau informasi yang diperlukan. Klik tombol simpan, lalu data akan tersimpan. Klik tombol cari untuk mencari data staff. Maka, data yang telah diinput akan tampil. Untuk menghapus data staff, klik tombol cari. Cari nama staff yang akan dihapus, lalu klik tombol hapus. Untuk mengedit data staff, klik tombol cari. Cari nama staff yang ingin diubah datanya, lalu klik tombol edit. Master shift berfungsi untuk menginput dan mengelola shift, dan berhubungan dengan master saldo awal kasir. Untuk mengedit shift, klik tombol edit. Lalu, ubah jam awal dan jam akhir. Jika sudah diubah, klik tombol simpan, lalu klik tombol yes. Untuk menambahkan shift berikutnya, klik tombol tambah, lalu atur jam awal dan akhir. Untuk shift berikutnya, harus diberikan jeda 1 menit, agar di laporan tidak tergabung dengan shift sebelumnya. Jika sudah diubah, klik tombol simpan, lalu klik tombol yes. Master supplier berfungsi untuk menginput dan mengelola data supplier. Dengan adanya master supplier, informasi mengenai supplier bisa diketahui. Di sistem, master supplier berhubungan dengan master item, order pembelian, internet delivery, internet receiving, dan laporan stok dalam menentukan suppliernya. Untuk menambahkan master supplier, klik tombol tambah, lalu input data supplier. Jika data sudah diinput, klik tombol simpan, lalu klik tombol yes. Untuk mencari data supplier yang telah disimpan, klik tombol cari. Saldo awal kasir merupakan saldo sebelum melakukan penjualan, yang berfungsi untuk uang kembalian pada saat transaksi. Untuk menambahkan saldo awal kasir, pilih shift kasir, lalu input nominal saldo awal kasir, dan klik simpan. Master rak berfungsi untuk menginput dan mengelola data rak, sebagai nama tempat penyimpanan suatu item atau barang. Dengan adanya master rak, informasi mengenai lokasi barang dapat diketahui. Untuk menambahkan rak, klik tombol tambah, lalu input kode rak dan nama rak, lalu klik tombol simpan. Untuk mengubah nama rak, pilih rak, lalu klik edit, dan klik tombol simpan.
Master gudang berisikan informasi lokasi gudang. Master kategori menu berhubungan dengan master menu. Master menu yang akan digunakan pada penjualan. Untuk menambahkan kategori menu, klik tombol tambah. Lalu input nama kategori menu. Anda bisa merubah warna kategori menu yang akan tampil pada penjualan. Klik tombol simpan. Master Note digunakan untuk memberi note pada menu yang dipesan. Untuk menambahkan note, klik tombol tambah, lalu input note dan klik simpan. Master pajak, informasi data pajak atau PPN penjualan. Master Service Charge, informasi data biaya tambahan, Service Charge. Master Menu berisikan informasi menu yang akan dijual. Untuk menambahkan menu, klik tombol tambah, lalu input nama menu dan lainnya. Pada Master Menu, Anda bisa menambahkan bahan baku. Untuk menambahkan gambar pada menu, klik tombol titik 3, lalu pilih gambar yang akan digunakan pada menu. Input harga jual, jika sudah, klik tombol simpan dan klik tombol ya. Untuk mencari menu, klik tombol cari, Master Diskon berfungsi untuk memberikan diskon kepada item tertentu dengan batas waktu yang telah ditentukan. Master Diskon berhubungan dengan Master Menu dalam menentukan barang yang akan diberikan diskon. Untuk menambahkan diskon, klik tombol tambah, lalu pilih menu yang akan diberikan diskon. Anda bisa memberikan diskon berdasarkan harga atau persentase. Pilih tanggal untuk masa aktif diskon, lalu klik tombol simpan. Anda bisa melihat diskon yang aktif di tombol list. Anda bisa memberikan diskon berdasarkan item per kategori, all, dan member. Master Voucher berisikan informasi voucher yang berlaku dan telah digunakan. Untuk menambahkan voucher, klik tombol baru. Anda bisa memberi potongan berdasarkan jumlah atau persen. Jika sudah, klik tombol simpan. Master meja berisikan informasi nama dan nomor meja. Untuk menambahkan meja, klik tombol tambah. Pada menu status berhubungan pada master lokasi meja. Input nama meja dan lainnya.
klik tombol simpan. Master lokasi meja, bersihkan informasi lokasi meja. Master paket adalah menu yang dijual dalam paket menu. Untuk menambahkan master paket, klik tombol tambah, lalu input nama paket dan lainnya. Klik tombol tambah menu, lalu pilih menu dan input kuantitinya. Masukkan harga jual, tambahkan gambar pada tombol titik 3 dan pilih gambar. Jika sudah, klik tombol simpan. Master image meja, Anda dapat merubah tampilan gambar meja. Master layout meja, Anda dapat merubah tampilan posisi meja. Tampilan background dapat diubah, klik tombol warna background, pilih warna, lalu klik tombol OK. Master manajemen informasi data, manajemen atau pengurus yang berhubungan ke dalam master menu. Untuk pembagian hasil kepada manajemen jika lebih dari satu manajemen. Master pelanggan, informasi data pelanggan. Untuk menambahkan informasi pelanggan, klik tombol tambah, lalu isi data pelanggan yang diperlukan. Jika sudah, klik tombol simpan. Untuk mencari data pelanggan, klik tombol cari. Master type online berfungsi untuk markup harga berdasarkan persen. Klik tombol tambah, lalu input kode dan nama dan markup. Master point untuk memberikan poin kepada pelanggan yang bersifat member. Master kartu berfungsi untuk menambahkan pembayaran menggunakan kartu. Master kategori barang berhubungan dengan master barang yang akan digunakan pada item barang. Untuk menambahkan master kategori barang, klik tombol tambah, isi nama kategori, lalu klik tombol simpan.
Untuk mengubah nama master kategori barang, klik tombol Edit. Lalu klik tombol Simpan. Master subkategori barang merupakan turunan dari kategori barang. Untuk menambahkan subkategori barang, klik tombol tambah. Jika sudah, klik tombol simpan. Stock of name berfungsi untuk mengupdate stok tanpa melalui transaksi. Verifikasi stock of name berfungsi untuk menyetujui semua data yang telah di stock of name. Item yang telah dilakukan stock of name, maka stok item akan terupdate. Stok keluar berfungsi sebagai fasilitas untuk mengeluarkan stok item barang tanpa melalui transaksi penjualan ataupun retur pembelian, seperti item barang yang rusak yang tidak dapat dikembalikan ke supplier dan dijual, atau barang yang terpakai oleh si pemiliknya. Klik tombol tambah untuk menggunakan stok keluar. Klik tombol titik 3 lalu cari item yang akan dilakukan pengurangan stok. Pilih satuan stoknya lalu input quantity stoknya. Jika sudah, klik tombol simpan, lalu klik tombol pause. Penyesuaian stok berfungsi sebagai menyesuaikan kuantiti pada item barang antara stok barang yang ada di sistem dan stok barang yang ada di fisik, dengan cara memasukkan nilai kuantiti stok yang selisih yang ada di sistem dan yang ada di stok fisik. Stok fisik berfungsi untuk menyamakan stok antara stok yang di sistem dan stok yang di fisik. Transfer stok berfungsi untuk melakukan pengiriman stok item ke gudang ataupun ke restoran. Item barang berisikan informasi nama barang dengan 4 level pembelian, dari yang terbesar dan yang terkecil.
Order pembelian digunakan untuk pembelian item berdasarkan PO. Klik tombol tambah untuk melakukan pembelian item. Pada pembelian item, dapat menggunakan pembayaran cash atau hutang. Klik tombol simpan. Untuk menambahkan item, klik tombol titik 3 pada nomor SKU. Lalu cari nama item barangnya dan pilih satuan itemnya. Input jumlah quantity. Jika sudah, klik tombol simpan. Klik tombol pause untuk membuat laporan PO. Penerimaan barang digunakan pada saat penerimaan barang dari supplier. Klik tombol tambah, lalu klik tombol titik 3 pada kolom nomor PO. Pada pencarian data item, ada 3 metode untuk mencari data item. Pilih data item yang sudah dilakukan PO. Klik tombol panah turun, lalu Anda dapat mengubah kuantiti penerimaan. Apabila ada item yang kurang, maka Anda dapat mengubah kuantitinya. Jika sudah, input nama penerima dan keterangan. Untuk nomor faktur diisikan sama dengan nomor PO. Jika sudah, klik tombol simpan, lalu klik tombol yes. Retur pembelian digunakan apabila ada item barang yang rusak atau reject. Untuk menggunakannya, klik tombol tambah. Lalu pilih nomor invoice yang akan dilakukan retur dan klik tombol simpan. Input quantity retur. Jika sudah, klik tombol pause lalu klik tombol yes. Internet delivery digunakan bila kondisi toko memiliki cabang dan ingin mengirim barang ke cabang lain. Berfungsi untuk mengurangi barang yang ada di toko. Sedangkan cabang bertambah setelah dilakukan internet receiving. Internet receiving berfungsi untuk digunakan bila kondisi toko memiliki cabang dan ingin menerima barang dari cabang lain dan berfungsi untuk menambahkan barang yang ada di toko. Sedangkan cabang yang melakukan internet delivery berkurang stoknya. Pada bagian atas terdapat beberapa lokasi meja. Untuk melakukan transaksi penjualan, pilih lokasi meja, masukkan jumlah tamu, input menu dan kuantiti yang dipesan, klik tombol cetak tagihan, maka menu akan langsung dikirim ke kitchen. Klik tombol cetak faktur, lalu input nominal uangnya. Klik tombol simpan, lalu klik tombol cetak. Untuk memberikan diskon, klik pada gambar meja, lalu masukkan jumlah tamu. Klik tombol diskon untuk memberikan diskon pada menu. Diskon dapat berubah jumlah atau persen.
Untuk menghapus menu, klik pada menu yang dipesan, kemudian tekan tombol hapus menu. Untuk men-split menu pesanan, Anda dapat menggunakan fitur split faktur. Klik tombol tambah, lalu checklist menu yang akan di-split. Klik tombol panah arah kanan, lalu klik simpan. Untuk transfer meja, klik tombol transfer meja. Pilih meja yang akan dipindahkan. Untuk menggabungkan meja, buka meja kedua. Buka kembali meja ke satu, lalu pilih gabungkan meja dan pilih meja kedua. Maka tampilan meja U24 dan U25 berubah. Di tampilan menu ini, Anda bisa markup harga. Yang dimana harga dari menu akan dimarkup berdasarkan online order. Anda bisa menambahkan meja sementara, klik Add Table. Input ID meja, lalu Enter. Maka, meja akan bertambah. Jika transaksi sudah selesai, maka meja akan terhapus. Reprint berfungsi untuk melakukan mencetak ulang faktur atau struk penjualan. Sold Out berfungsi untuk menonaktifkan menu. Kalkulasi kasir berfungsi untuk melihat dan mencetak dari akhir closing kasir. Antrian dapur untuk mengisi data pesanan ke dapur. Untuk memberi tanda yang sudah selesai atau habis. Klik tombol check out untuk memilih semua atau bisa memilih salah satu menu apa saja yang ingin diisi datanya. Booking berfungsi untuk mengisi data pelanggan yang ingin booking meja. Confirm booking digunakan untuk pelanggan yang sudah booking dan ingin menempatkan meja yang sudah dipesan. End of day berfungsi untuk mengakhiri hari kerja. Reprint berfungsi untuk melakukan mencetak ulang faktur atau struk penjualan. Kode transaksi berfungsi sebagai fasilitas untuk membuat kode akun atau kode transaksi yang nantinya berguna sebagai transaksi cash in dan cash out. Transaksi cash in dan cash out berfungsi sebagai fasilitas untuk transaksi di luar dari restoran, seperti pembayaran rekening, listrik, dan sebagainya. Hutang berfungsi sebagai fasilitas untuk melakukan pembayaran hutang ke supplier yang didapat dari pembelian, yang tipe bayarnya memakai hutang.
Piutang digunakan untuk melihat transaksi penjualan secara piutang, serta melakukan transaksi pembayaran piutang dari pelanggan ke resto. Laporan penjualan dapat dipilih secara per bulan, per tanggal, dan per tahun. Laporan retur penjualan merupakan laporan retur pesanan pembeli. Laporan pendapatan kasir dibagi menjadi dua macam, yaitu pendapatan kasir ringkas dan pendapatan kasir detail. Laporan kalkulasi kasir. Laporan pembelian yang dapat dipilih berdasarkan tanggal, kategori barang, dan faktur. Laporan penerimaan barang yang dapat dipilih berdasarkan tanggal, kategori barang, dan faktur. Laporan retur pembelian digunakan untuk mengembalikan barang dari supplier. Laporan reprint pembelian berfungsi untuk mencetak ulang pembelian. Laporan hutang piutang dapat dipilih berdasarkan tanggal supplier. Laporan pembayaran hutang piutang dapat dipilih berdasarkan tanggal supplier. Laporan stok keluar. Laporan penyesuaian stok. Laporan stok of name. Laporan transfer stok. Laporan internal delivery. Laporan internal receiving. Laporan stok berfungsi untuk melihat jumlah stok item. Laporan mutasi stok dapat dipilih berdasarkan item atau kategori. Laporan master berfungsi untuk mencetak data supplier, menu, dan pelanggan. Laporan voucher keluar berfungsi untuk melihat laporan voucher yang sudah digunakan. Laporan profit sharing. Laporan history delete berfungsi untuk melihat laporan menu yang dibatalkan. Laporan history order staff berfungsi untuk melihat laporan order. Laporan penjualan terlaris. Laporan cash in cash out. Laporan rugi laba. Laporan grafik penjualan. Laporan rekap penjualan. Laporan pemakaian item. User management berfungsi untuk menambahkan data, ganti password, hapus data, dan edit data. Setting stroke berfungsi sebagai fasilitas untuk mengganti header atau footer yang berada di stroke. Database connection berfungsi untuk melihat koneksi database aplikasi yang digunakan. Printer setting berfungsi untuk memilih fungsi printer yang akan dipakai. Master data absensi. Laporan absensi.